Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi anis sidqi wal wafa. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program semester pembelajaran Al-Qur'an dengan metode ummi. Maka kita tidak perlu berlarut-larut dan bertele-tele, langsung saja dalam pembuatan prosem ada beberapa hal yang harus diperhatikan Ustaz dan Ustazah nggih. Yang pertama yang harus kita siapkan dalam pembuatan prosem adalah yang pertama jumlah pertemuan per pekan dalam satu semester. Ini yang harus disiapkan yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah form promes atau program semester, lembar pengisian program semester. Kemudian yang ketiga adalah buku jilid ummi, jilid yang akan kita ajarkan. Kemudian yang keempat yang harus kita siapkan sebelum membuat promes adalah praga jilid ummi di setiap jilid yang kita mau ajarkan. Dan yang terakhir adalah mushaf Al-Quran untuk menentukan jumlah ayat pada hafalan, pada target di setiap jilid yang akan kita ajarkan. Baik Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar tidak terlalu banyak memakan waktu, langsung saja. Yang pertama tadi ya, jumlah pertemuan per pekan dalam satu semester. Silahkan disiapkan. Biasanya untuk yang menentukan jumlah pertemuan per pekan adalah koordinator di setiap lembaganya masing-masing. Insya Allah untuk lembaga kita sudah ada di setiap modul atau setiap eh, jurnal. Setiap guru kan sudah mendapatkan modul atau jurnalnya masing-masing. Di dalamnya sudah terdapat juga kaldik. Panjenengan bisa buka di buku panjenengan, ada pada kaldik. Di kaldik tersebut Ustaz dan Ustazah panjenengan bisa lihat bagian yang paling bawah ada hari efektif pembelajaran Al-Quran Senin sampai Rabu semester 2. Ada juga yang bawahnya lagi hari efektif pembelajaran Al-Quran Kamis sampai Sabtu semester 2. Tinggal panjenengan sesuaikan yang mana untuk hari panjenengan. Kalau harinya Senin, Selasa, Rabu, monggo berarti pakai yang atas ini. Pakai yang atas ini nggih. Apabila panjenengannya Kamis Jumat Sabtu berarti pakai yang bawah. Semuanya totalnya 59 pertemuan. Kemudian yang selanjutnya Ustaz dan Ustazah, yang kedua yang kita siapkan adalah form program semester. Form program semester. Sudah ada juga di dalam modul panjenengan masing-masing. Panjenengan bisa lihat form program semester, insya Allah sudah kami berikan. Coba panjenengan buka. Nah, seperti ini nanti, seperti ini bentuknya. Maka Ustaz dan Ustazah, dari sini nanti kita akan mulai mengisi. Bagaimana cara mengisi form program semester kita. Adapun apa saja yang harus kita isi? Yang pertama ada program apa? Ada halaman peraga. Ini yang harus kita isi. Kemudian halaman buku. Kemudian ada target hafalan surat. Kemudian ada drill hafalan surat, ini juga harus kita isi. Kemudian di sini Ustaz dan Ustazah, bagian kotak-kotak yang banyak ini. Nah, ini yang kami blok ini. Nah, ini adalah jumlah tatap muka atau jumlah pertemuan setiap pekannya dalam satu semester dari bulan Januari sampai bulan Juni. Di mana kita mendapatkan ini? Nah, kita dapatkan ini di kaldik tadi. Nah, panjenengan bisa lihat di bagian yang ini, jumlah hari. Nah, ini sudah kami tentukan, panjenengan cukup mengisinya saja. Cukup panjenengan pindahkan dari sini atau panjenengan salin, kemudian panjenengan isi di form program semester tadi. Contoh kita akan membuat program semester untuk yang Senin, Selasa, Rabu.
Berarti yang ini kita blok. Kalau panjenengan pakai buku, maka panjenengan bisa salin, ditulis ulang. Kami copy, kemudian saya pindahkan. Nah, inilah gunanya form tersebut. Dan ini sudah ada. Totalnya berapa? 59 pertemuan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Semua sudah diisi setiap pekannya, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, pekan kelima bulan Januari sudah ada. Bulan Februari pekan pertama sampai kelima sudah ada. Bulan Maret dari pekan pertama sampai kelima juga sudah ada. Semuanya sudah terisi. Kalau ini sudah ditentukan, maka yang selanjutnya yang harus kita tentukan adalah halaman buku dan halaman peraga, halaman buku, target hafalan surat, serta drill hafalan surat. Ini kita harus tentukan. Kemudian TM. TM ini juga kita tentukan. Bagaimana caranya, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi kami sudah sampaikan di awal, yang perlu disiapkan adalah buku jilid ummi, peraga jilid ummi, dan mushaf. Silakan panjenengan buka peraga. Untuk contoh di sini kami akan contohkan bagaimana cara mengisi peraga jilid 1. Monggo Ustaz Ustazah yang sudah jilid 1, nah, ini bisa kalian panjenengan bisa pahami bersama ya. Ini adalah buku untuk jilid 1 dan ini adalah peraga jilid 1. Yang pertama yang kita tentukan adalah, kalau saya pribadi, karena kami mungkin setiap koordinator beda-beda nih. Kalau kami pribadi lebih suka memulainya dari halaman buku. Dari halaman buku yang pertama nih, untuk kita isi di promes tadi, saya lebih suka memulai dari halaman buku dulu. Setelah halaman buku, nanti baru saya mulai menentukan halaman peraga. Setelah saya menentukan halaman peraga, nanti baru saya menentukan target hafalan setiap surat. Maaf, kemudian baru setelah itu saya menentukan TM. TM dulu. Jadi setelah halaman buku kita temukan, kita tentukan, kita pastikan, kemudian kita lihat halaman peraga. Kalau ini pribadi kami sendiri nggih. Kalau mungkin di koordinator yang lain berbeda, monggo nanti panjenengan bisa ikuti. Atau panjenengan punya cara panjenengan masing-masing dalam menentukan, oh saya lebih suka yang seperti ini, monggo, kami tidak larang. Yang penting hasilnya sama. Setelah saya menentukan halaman peraga, kemudian dari situ saya akan temukan TM. TM-nya berapa? Setelah TM, baru nanti kami tentukan target hafalan. Setelah target hafalan, maka nanti baru kita mulai mengisi kolom yang bagian paling kanan ini. Berapa TM, bagaimana cara mengisinya. Begitu Ustaz dan Ustazah. Coba sekarang kita praktekkan bagaimana cara mengisi prosem ini. Panjenengan bisa perhatikan. Untuk kami pribadi lebih suka mulai dari halaman buku. Kita buka halaman buku. Halaman 1 materi baru. Kita turun. Halaman 2 juga masih materi baru. Halaman 3 materi baru, batasa. Halaman 4 latihan keterampilan. Halaman 5 materi baru. Halaman 6 materi baru. Saya coba mulai tentukan untuk prosem yang pertama. Oh maaf Ustaz dan Ustazah, untuk yang paling awal ini. Paling awal ini adalah MOS dulu nih. Jadi selama 3 hari pertama di setiap semester ada MOS. Ini kita tulis saja MOS. Masa orientasi santri 3 pertemuan. Sekalian saja saya contohkan bagaimana cara mengisinya. Di sini langsung saja, karena di sini MOS 3 pertemuan dan di pekan pertama ada 3 pertemuan, maka kita tinggal isi di sini 3 pertemuan. Maka sudah habis. Oke, sudah selesai. Kita langsung masuk, karena tadi di sini 3 pertemuan, kami ulangi sekali lagi. Dan di sini ada 3 pertemuan dalam pekan pertama bulan Januari, maka saya isi di sini 3 pertemuan. Maka sudah habis nih, tidak ada sisa lagi.
untuk TM MOS-nya. Bila sudah, kita langsung menentukan halaman buku. Tadi halaman buku. Untuk halaman buku ini bebas Ustadz dan Ustadzah. Panjenengan bisa tentukan, bisa langsung 10 halaman, bisa ya jangan banyak-banyak juga, tapi jangan langsung 40 halaman. Nah, kalau 40 halaman langsung berarti rosemnya langsung selesai. Tapi ini kita buat step by step. Kalau saya coba saya buat 5 halaman sampai materi saja. Halaman kelima berarti 5 halaman. Berarti halaman 1 sampai 5. Panjenengan isi halaman 1 sampai 5 pada buku halaman. Halaman 5 di buku kita lihat di jilid Praga, di Praga. Praga jilid 1. Materi saja itu tadi sampai halaman berapa? Nah, kita buka. Halaman 1 Praga, materinya aba. Halaman 2 Praga, materinya batasa. Halaman 3 Praga, materinya ja, ha, kho. Halaman keempat, latihan keterampilan. Halaman kelima adalah da, berarti sebelumnya. Berarti kita ambil, maaf, sebentar satu sadang ya. Halaman pertama, aba. Tadi kita lihat dulu yang dijilid tadi. Halaman 5 materinya adalah saja. Saja. Materi pokoknya adalah ja ini. Materi pokoknya ja atau materi baru. Sa ini persepsinya. Oke, kita lihat di Praga, ja itu berada di halaman berapa? Batasa halaman 2, ja halaman 3. Ja ada di halaman 3. Maka kita isi di prosem tadi. Untuk halaman Praganya adalah halaman 1 sampai 3. Kemudian Ustadz dan Ustadzah, kita tentukan pertemuan. Untuk kelompok dengan kemampuan standar, setiap hari, setiap pertemuan, itu targetnya adalah 1 halaman setiap pertemuan. Targetnya 1 halaman. Kalau dalam promes yang tadi kita tentukan, halaman jilid 1, halaman 1 sampai 5, berarti membutuhkan 5 pertemuan. Kalau seumpama kurang dari itu, oh anak saya rupanya masih low, Ustadz. Butuhkan waktu 1 halaman itu untuk 2 pertemuan. Berarti 5 halaman, halaman 1 sampai 5 itu butuh 10 pertemuan. Kalau anaknya standar, 5 pertemuan. Tapi kalau anak saya pinter, sehari bisa 2 halaman. Berarti 5 halaman ini diselesaikan dalam waktu paling cepat 3 pertemuan. Maka tinggal panjenengan isi di sini, di TM ini. Kalau semua anaknya pinter ya 3 pertemuan berarti. Kalau anaknya standar 5 halaman 5 pertemuan. Oh anak saya low 10 pertemuan. Tapi Ustadz dan Ustadzah, untuk memastikan anak itu low atau tidak, maka panjenengan harus konfirmasi dulu kepada koordinator. Jangan sampai panjenengan tentukan sendiri. Itu nanti akan menjadi problem. Maka ditentukan, oh anak saya standar untuk halaman 1 sampai halaman 5 di buku itu membutuhkan 5 pertemuan. Maka di sini kita isi 5. Bila sudah Ustadz dan Ustadzah, kita isi yang ada di form bagian bulan Januari. Pekan pertama sudah habis dengan MOS, 3 pertemuan. Maka kita pindah ke pekan kedua. Pekan ketiga ada 3 pertemuan. Kita isi di sini 3. Berarti masih sisa 2. Sisa 2 dari 5 pertemuan ini kita isi di bawahnya. Bagian sini di pekan ketiga. Jangan di bawahnya langsung 3 ini. Jangan di sini. Tapi di sampingnya, samping bagian bawah. Pekan ketiga bulan Januari ada 3 pertemuan, sedangkan ini tadi jilid itu sudah ada 5 TM, sudah diambil 3, maka sisa 2, maka sisanya kita letakkan di sini. Selesai. Untuk TM-nya sudah selesai. Ustadz dan Ustadzah. Oh maaf, sini salah. Di sini, maaf, di atasnya. Oke. 5 pertemuan totalnya sudahan, 5 pertemuan, 3 dan 2. Pekan ketiga berarti masih sisa 1 pertemuan. Begitu. Oke, lanjut Ustadz dan Ustadzah. Kita lanjutkan pada halaman buku lagi.
Oh maaf, kita lanjutkan pada target hafalan surat. Dalam 5 pertemuan, Ustadz dan Ustadzah, target hafalan surat bisa kita tentukan. Dengan cara bagaimana? Pertama kita lihat dulu, kita di jilid berapa. Kalau kita di jilid 1, karena tadi kita targetnya kita membuat promes jilid 1, okay, maka kita lihat target jilid 1 itu sampai surat apa. Setiap lembaga biasanya berbeda-beda, maka panjenengan harus lihat dan harus tanya kepada koordinator. Insya Allah di modul juga sudah ada pada target Rumah Quran Al-Maghfirah. Di situ panjenengan lihat ya, target semester 1 jilid 1 itu adalah surat Al-Fatihah sampai surat Al-Lahab. 4 surat. Ya, 4 surat. Insya Allah itu adalah target yang masih realistis, masih realistis. Dalam 5 pertemuan, seumpama Ustadz dan Ustadzah, oh anak saya standar. Biasanya kalau untuk kelas standar itu 1 ayat. Maka panjenengan tinggal tentukan saja. Lihat buka Al-Quran, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Oh anak saya standar 5 hari 5 ayat. Atau seumpama anak saya walaupun jilid 1 tapi daya tangkapnya masih kurang Ustadz. 1 ayat itu biasanya 2 pertemuan. Berarti tinggal dilihat saja. Dalam 5 pertemuan tadi, karena tadi kita sudah anggarkan di sini 5 pertemuan di TM ini. Kalau seumpama di sini target hafalan suratnya adalah Al-Fatihah, hafalan suratnya dalam 5 pertemuan mendapatkan berapa ayat? Begitu berarti pertanyaannya Tinggal kita tentukan kelompok saya sehari 1 pertemuan 1 ayat atau satu pertemuan setengah ayat, 2 pertemuan 1 ayat. Begitu Kalau rupanya anak saya ini low, anak saya bukan low tapi masih pemanasan karena jilid 1, untuk daya tangkapnya atau hafalannya masih kurang, maka bisa ditentukan 1 ayat itu untuk 2 pertemuan. Gitu satu sadang 2 pertemuan. Di sini kita lihat, oh 5 pertemuan, berarti dapat berapa ayat di sini? Yuk kita lihat. Gitu, 5 pertemuan. Contoh basmalah insyaallah anak-anak sudah bisa Ini 1 pertemuan cukup. Kemudian ayat kedua, surat Al-Fatihah ayat kedua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ini 2 pertemuan. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Oh ini 1 pertemuan cukup. Maliki Yaumiddin. Oh ini 1 pertemuan cukup. Berarti totalnya berapa dalam 5 pertemuan? 1, 2, 3, 4. Sampai ayat keempat. Loh kok di situ 3 Ustaz? Ini Quran cetakan Madinah cetakan Madinah biasanya ayat pertama basmalah itu tidak dihitung ayat surat Al-Fatihah. Tapi di sebagian, di Rosun Usmani di sebagian seperti cetakan Indonesia ini sudah masuk di ayat keempat, sedangkan basmalah termasuk dalam golongan ayat. Begitu satu-satu berarti 4 ayat. Kita isi di sini. Ayat 1 sampai ayat 4 dalam 5 pertemuan. Drillnya kita kosongi karena belum Drill ini adalah ketika anak-anak sudah selesai dalam satu surat, nah itu baru detail. Sebagaimana ketika dijilid sama seperti itu. Lanjut Ustaz dan Ustazah, kita masuk lagi pada halaman buku lagi. Bila sudah selesai, baris kedua, kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman buku, berarti kita lanjut di halaman 6. Panjenengan buka halaman 6. Halaman 6 materi baru, jaha. Ja ini persepsinya, ha ini materi barunya. Halaman 7 materi baru juga, materi pokok Kemudian halaman 8 latihan keterampilan, halaman 9 khoda, da materi pokoknya, materi barunya. Halaman 10 da persepsinya, za materi baru atau materi pokoknya. Nah, di sini contoh kita tadi kita tentukan untuk promes kita yang selanjutnya adalah halaman 6 sampai halaman 10. Contoh 6 sampai 10. Ini bebas Ustaz-Ustazah panjenengan bisa langsung 6 sampai 12 atau 6 sampai 11 itu bebas. Nanti panjenengan tinggal tentukan yang lainnya. Gitu. Kalau bisa antara halaman buku dan peraga tetap harus sinkron.
Halaman peraga sekarang kita tentukan. Tadi halaman 10 sampai materi the. Berarti di peraga kita lihat the ada pada halaman berapa. Materi the. Tadi nggih, halaman 3 di peraga itu ja, ha, kho yang dipelajari. Halaman 3 di peraga ja, ha, kho. Kemudian halaman 4 itu latihan keterampilan di peraga. Kemudian halaman 5 itu materinya adalah da dan the. Da dan the. Oke, berarti untuk peraganya halaman 6 sampai halaman 10 adalah halaman 3, 4, dan 5. Maka diisi di sini 3 sampai 5. Bisa satu-satu nggih? Insyaallah nggih, aman nggih. Kita lanjut. Kemudian kita tentukan lagi 6 sampai 10 butuh berapa pertemuan? Kalau setiap satu halaman tadi 5 pertemuan, setiap halaman tadi 1 pertemuan, maka 6 sampai 10 itu ada 5 halaman, berarti butuh 5 pertemuan. Kita isi 5 pertemuan lagi di TM-nya, di kolom TM ini, nggih. Di kolom TM kita isi 5. Bila sudah kita isi di sampingnya. Tadi di pekan ketiga masih sisa 1 TM karena baru dipakai 2 nggih. Untuk yang ini tadi nggih, yang bagian halaman 1 sampai 5 tadi. Maka di sini masih sisa 1, kita isi 1. Berarti pekan ketiga sudah habis 3 pertemuannya. Maka pindah ke sampingnya, geser ke sampingnya. Ke samping Januari ada 3 pertemuan. Kita isi 3 pertemuan. Berarti pekan keempat, nggih, pekan keempat 3 pertemuannya sudah habis. 1 ditambah 3 baru 4. Sedangkan TM yang kita tentukan tadi 5, berarti kurang 1. Maka kita isi di sampingnya 1. Januari pekan kelima ada 3 juga, kita isi 1 di sini. Demikian Ustaz nggih. Satu-satu nggih. Isi 1. Berarti sudah 5 TM ini sudah terpenuhi semua. Oke, pekan ketiga 1, pekan keempat ada 3 pertemuan, di pekan kelima ada 1 pertemuan, total semuanya adalah 5. Berarti di pekan kelima masih sisa berapa nih Ustaz Sada? Sisa 2. Karena 3 dikurangi 1 masih sisa 2 pertemuan di bulan Januari. Begitu satu Sada nggih. Kemudian bila sudah kita isi ini, kita pindah lagi ke target hafalan surat. Target hafalan suratnya kita lihat, nggih. Dalam 5 pertemuan kita lihat ayatnya, nggih. Kita lihat ayatnya. Tadi kita sepakati, nggih, karena jilid 1 anak-anak belum bisa sehari 1 ayat, maka kita tentukan untuk ayat-ayat sulit itu bisa 2 pertemuan atau bahkan lebih dari 2. Tinggal melihat kondisi ayat. Contoh, tadi sampai ayat 4, berarti sekarang ayat 5. Kita lihat dalam 5 pertemuan anak mendapatkan berapa ayat? Kita lihat pada ayat. Kita lihat pada ayat. Contoh, sekarang pindah masuk ke ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat 4. Oh, ini sulit ini. Untuk anak-anak jilid 1, ya sudah 2 pertemuan seumpama. Oke, berarti ayat 4 2 pertemuan. Lanjut. Ihdinas shiratal mustaqim. Oh, ini masih sulit juga untuk anak-anak, butuh 2 pertemuan. Oke, 2. Berarti tadi ayat 4 dan 5 sudah 4 pertemuan. Kemudian shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini panjang ini satu saja. Ini kemungkinan bisa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ini 2 pertemuan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bisa 2 sampai 3 pertemuan. Oke, berarti nanti kita tentukan dulu satu saja nggih. Berarti ayat 4 ini 2 pertemuan, ayat 5 2 pertemuan, sudah 4 pertemuan. Kemudian kita tambah lagi ayat, oh maaf. Coba ini tadi ayat 4 nggih, 2 pertemuan, iyyaka na'budu. Kemudian ayat, oh ini ayat berapa tadi? Ini 4, oh ini 5. Ini ayat 5,
Ayat 5 ini 2 pertemuan. Kemudian ayat 6 2 pertemuan. Kemudian ayat 7 kita cicil satu pertemuannya, yang ini untuk talaki saja. Seumpama begitu. Berarti kita masukkan di prosom tadi adalah ayat 1, ayat 5 sampai ayat 7. Tapi ayat 7-nya baru talakinya saja. Ya, ayat 7-nya baru talaki untuk potongan yang pertama. Begitu seumpama. Gitu satu saja nggih. Kemudian kita lanjutkan. Berarti ayat 7 ini belum selesai. Nanti kita lanjut lagi berarti di sini ayat 7-nya gini. Berarti satu saja nggih. Seumpama ayat 7 lama Ustaz, ayat 7 itu butuhkan waktu 3 pertemuan. Berarti nanti kita di sini bisa begitu. Kita lanjut dulu saja. Kita masuk pada halaman buku sekarang. Kita ngisi ulang lagi, kita nambah lagi. Halaman buku kita isi. Tadi sampai halaman 10, kita lihat. Sekarang kita masuk di halaman 11 berarti. Halaman 11 materinya dzaro. Materi baru. Halaman 12 materinya roza, za materi barunya. Halaman 13 latihan keterampilan. Halaman 14 za, sa. Halaman 15 sa dan sya. Kita isi sampai halaman 15 saja dulu. Kita tentukan sampai speed seperti itu. Untuk Ustadzah bebas, bisa menentukan sendiri. Contoh di sini halaman 11 sampai berapa tadi? 15. 11 sampai 11 sampai 15. 11 sampai 15. Maka kita lihat halaman 11 sampai 15 tadi, terakhir materinya adalah sya. Kita lihat di peraga, sya itu sampai halaman berapa? Dada halaman 5, halaman 6 roza, halaman 7 sa, sya. Berarti untuk buku halaman 11 sampai halaman 15 itu menggunakan peraga halaman 6 dan halaman 7. Kita isi di sini halaman 6 dan 7. 6 plus 7. Begitu satu sadang nggih. Halaman 6 dan 7. Karena tadi sya ada di halaman 7, sedangkan di buku materi terakhir yang kita tentukan jumlahnya ada di materi sya. Gitu, agar sinkron. Baru kita tentukan lagi di sini. Buku, halaman buku tadi 5 halaman ya. Halaman 11, 12, 13, 14, 15, 5 halaman. Maka kita isi di sini 5 TM. Dengan ketentuan 1 TM adalah satu pertemuan. Kalau lebih dari itu maka tinggal panjenengan sesuaikan saja. Lanjut kita tentukan Ustadz dan Ustadzah. Kita isi ini dulu. Tadi di sini 5, pekan kelima bulan Januari ada 3 TM. Sudah terpakai 1. Maka di sini sisa 2. Kita isi 2. Berarti ini sisa 3. Kita lihat bulan Februari, pekan pertama ada 3 pertemuan. Maka tadi sisa dari 5 ini karena sudah diambil 2 berarti tinggal 3. Kita isi di sini 3. Ngoten nggih satu-satu nggih. Berarti pekan pertama bulan Februari materi halaman 11 sampai 15 selesai. Begitu Ustaz dan Ustazah. Coba langsung kita tentukan ayat lagi. Tadi ayat 7 tidak sampai selesai karena ada kesulitan ya, ada kesulitan ayatnya panjang. Maka kita lihat ayat 7 ini butuh berapa pertemuan? Tadi sudah kita pakai satu pertemuan untuk talaki, semua talaki yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita talaki saja selama 7 menit khusus untuk siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Maka mungkin kita nanti bisa tentukan sendiri karena setiap guru nanti akan melihat kemampuan anaknya masing-masing. Contoh dengan perkiraan kami ayat 5 ini membutuhkan 4 pertemuan lagi. Seperti itu contoh. Atau 5 pertemuan lagi. Tidak apa-apa Ustaz dan Ustazah nggih. Tidak apa-apa. Tapi kita ambil idealnya saja karena ayatnya panjang. Nggih. Ini mungkin pertemuan pertama digunakan untuk talaki, nggih. Talaki bisa kita potong satu sadang nggih. Mungkin setengah dulu ini, kemudian setengah lagi yang sini gitu nggih. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 4 pertemuan. Maka saya tulis di sini 4 pertemuan.
ya. Di sini ayat 7 saja berarti kita tulisnya di sini. Berarti di sini sisa satu ustadz dan ustadzah. Betul nggih? Tadi kita anggarkan untuk ayat 7 itu 4 pertemuan. Sedangkan di sini TM-nya ada 5 pertemuan. Maka sisa satu pertemuannya digunakan untuk drill hafalan surat. Kita tulis di sini Al-Fatihah. Drill Al-Fatihah. Maaf. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Apakah drill satu pertemuan cukup? Oh, rupanya tidak. Maka nanti kita akan lanjutkan lagi di bawahnya. Mungkin drillnya 2 pertemuan. Maka nanti di bawahnya kita tambah lagi. Begitu Ustaz dan Ustazah. Lanjut sekarang biar lebih paham ya, lebih mantap lagi. Satu kali lagi coba kita belajar mengisi. Kita tentukan lagi halaman. Halaman buku. Tadi sampai halaman 15, berarti sekarang 16. Kita buka halaman buku. Halaman 16. Materi latihan keterampilan. Materi latihan keterampilan. Kemudian halaman 17 itu materi sya so. Halaman 18 materi so do. Halaman 19 materi latihan keterampilan. Halaman 20 adalah huruf asli ya, pengenalan huruf asli. Maka itu tadi adalah yang kita tentukan 16 sampai 20. Oke, Ustaz dan Ustazah, untuk halaman 16 sampai 20 kita butuhkan berapa hari? Tapi sebelum itu kita tentukan dulu peraganya. Halaman 16 sampai 20. Tadi halaman 16 materinya adalah latihan keterampilan. Maaf tadi apa tadi? Halaman 16 latihan keterampilan untuk yang sa dan sya. Sa dan sya. Maka kita lihat di peraga. Sa dan sya ada di halaman 7. Halaman 8 latihan keterampilan sa dan sya juga. Maka kita mulai dari halaman 8 nanti ketika mengisi di promes. Halaman 8 sampai pada halaman 19 tadi apa itu? Kita lihat Ustaz dan Ustazah. Maaf tadi. Oh ini. Halaman 19 itu so dan do. So do. Nah ini halaman 19 itu so do. Latihan keterampilan untuk yang so dan do. Maka kita lihat di peraga so dan do itu di halaman berapa? Oke, halaman 8 latihan keterampilan untuk yang sa dan sya. Kita mulai nanti mengisi dari halaman 8. Kemudian so dan do di halaman 9. To dan zo itu sudah halaman 10. Berarti untuk yang kita isi untuk yang kita ajarkan ke anak-anak praga adalah halaman 8 dan halaman 9 apabila kita mengajarkan halaman 16 sampai 20 di buku. Maka kita isi di sini halaman berapa tadi? Kita lihat dulu. 8 dan halaman 8 dan 9. Halaman 20 gimana Ustaz? Halaman 20 pakai peraga halaman 20. Monggo. Insyaallah tidak perlu diisi di sini tidak apa-apa. Lanjut Ustaz dan Ustazah. Bila sudah seperti ini kita tentukan. Halaman 16 sampai halaman 20 itu butuh berapa pertemuan? Seumpama. 16 sampai halaman 20. Halaman 20 ini kan kita modelnya nyicil nih Ustaz nggih. Sudah disampaikan oleh Ustaz Aribowo berkali-kali bahwasanya halaman 20 ini sistemnya menyicil ya, sistemnya nyicil. Setiap tidak ada materi baru, maka ada waktu sisa digunakan untuk klasikal praga halaman 2, halaman 20. Contoh tadi ya, kita lihat dulu. Contoh, kalau kita mengajarkan halaman, sebentar, yang ini contoh ya. Halaman 8, kita tidak ajarkan materi baru. Di sini tidak ada materi baru, maka ketika kita mengajarkan halaman 8 ini, sisa waktunya kita gunakan untuk mengajarkan halaman 20 yang ada di
di Praga. Begitu Ustaz dan Ustazah, maka halaman 20 seharusnya itu hanya memakan satu pertemuan saja. Karena kita tidak perlu menjelaskan ulang, karena di setiap tidak ada materi baru, kita selalu ajarkan halaman 20. Begitu Ustaz dan Ustazah, nggih. Berarti untuk halaman 16 sampai halaman 20 ada 5 halaman. Cukup kita isi di sini 5 pertemuan. Ustadz, rupanya saya lupa Ustadz, halaman 20 belum pernah saya ajarkan. Ketika saya tidak ada materi baru, saya lupa nggak ngajarkan halaman 20. Oke, monggo. Berarti untuk halaman 20 bisa dianggarkan 2 pertemuan. Pertemuan pertama untuk mengajarkan, menanamkan. Pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya digunakan untuk evaluasi. Begitu nggih. Maka bisa diisi 6. Tapi saya tetap ambil yang 5. Monggo. Maka setelah itu kita isi di samping ini ya, kolom pekan, per pekannya. 5 pertemuan. Kita lihat bulan Februari, pekan pertama ada 3 pertemuan, sudah dipakai 3 nih oleh materi sebelumnya halaman 11 sampai 15. Maka kita lihat pekan kedua ada 3 pertemuan. Oke, berarti kita isi di sini berapa satu saja? 5. Oh, enggak bisa ya. Kita isi 3. Karena di sini hanya bisanya 3. Pekan kedua ada 3 pertemuan, berarti di sini untuk halaman 16 sampai 20 adalah 3 pertemuan dulu. Kemudian masih sisa 2. Sudah dipakai 3, sudah kita isikan 3. Dari 5 ini berarti tersisa 2. Kita lihat bulan Februari pekan ketiga ada 2 pertemuan. Oh, pas banget nih. Kita isi di sini 2. Berarti untuk menyelesaikan materi halaman 16 sampai 20 ya, dari materi apa tadi? Sya ya, materi sya latihan keterampilan materi sa dan sya sampai pada halaman 20 ya, berarti sampai bulan Februari pekan ketiga. Begitu Ustaz dan Ustazah. Setelah itu kita tentukan lagi untuk ayatnya. Oke. Al-Fatihah, tadi kita lanjut ya. Al-Fatihah tadi baru ada 1 kali drill. Apakah cukup? Tidak, seumpama. Maka, saya butuh 2 hari, 2 pertemuan untuk drill. Maka kita tulis di sini juga. Oke. Drill juga, sama. Drill. Begitu Ustaz dan Ustazah. Berarti 2 pertemuan untuk drill. Pertemuannya ada yang di sini ya, kemudian pertemuan yang keduanya ada di bagian yang selanjutnya. Dipakai untuk drill 1 pertemuan, dari 5 pertemuan berarti tersisa 4 pertemuan. Berarti 4 pertemuan kita gunakan untuk apa Ustaz dan Ustazah? Kita gunakan untuk pindah surat. Berarti surat apa selanjutnya setelah Al-Fatihah? Kita lihat di target. Di target sudah diurutkan Al-Fatihah, An-Nas. Berarti surat An-Nas. Maka panjenengan buka surat An-Nas. Di mushaf ya. Di mushaf panjenengan buka surat An-Nas. An-Nas. Tadi sisa 4 pertemuan. Kita lihat surat An-Nas. Dalam 4 pertemuan dapat berapa ayat? Kita lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ini susah. 2 pertemuan. Boleh. Berarti sisa 2 lagi. Malikin nas. Ini 1 pertemuan bisa. Oke, monggo. Ilahin nas 1 pertemuan. Cukup. Berarti ayat 1 butuh 2 pertemuan. Ayat 2 1 pertemuan. Ayat 3 1 pertemuan. Totalnya 4 pertemuan. Berarti dalam 4 pertemuan kita mendapatkan ayat 1, 2, dan 3. Kita isi di sini. 3 pertemuan, 4 pertemuan dapat 3 ayat 1 sampai 3 ayat. Nanti ditulis Ustaz dan Ustazah nggih suratnya nggih. Contoh gini, kita tuliskan langsung saja. An-Nas. Nah, begitu. Surat An-Nas ayat 1 sampai 3. Tadi surat Al-Fatihah. Begitu nggih. Berarti di bulan Februari Ustaz dan Ustazah, pekan kedua dan pekan ketiga yang kita ajarkan adalah harusnya nggih, kalau kita sudah merangkai promes seharusnya seperti ini jadinya. Adalah kita ajarkan sudah sampai halaman 16 sampai halaman 20 yang kita ajarkan targetnya surat An-Nas
ayat 1 sama 3 dan tadi menyelesaikan drill Al-Fatihah dan evaluasi Al-Fatihah ayat 1 sampai itu 7. Begitu Ustaz dan Ustazah, bisa difahami? Ustadz rupanya seumpama nih drillnya 3 pertemuan tinggal panjenengan sesuaikan saja. Begitu nggih? Tinggal panjenengan sesuaikan. Dan itu seperti itu terus Ustadz dan Ustazah sampai bawah nanti seperti itu. Begitu nggih? Dan semua jilid seperti itu insyaallah nggih. Untuk pra nanti panjenengan cukup untuk menentukan halaman, buku dan hafalan saja yang diisi. Untuk praga karena tidak ada praganya, hanya ada kartu nggih, maka tidak perlu pakai halaman praga. Cukup bukunya, kemudian target hafalan surat, kemudian drillnya. Begitu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cara kita mengisi promes ya. Dari kita awal tadi kita ulang dulu sebentar sebelum kita tutup nggih. Jadi untuk pengisian promes yang perlu disiapkan yang pertama adalah jumlah pertemuan per pekan. Setiap lembaga biasanya sudah menyediakan. Maka apabila belum ada maka panjenengan wajib untuk menuntut kepada koordinator. Wajib menuntut kepada koordinator Ustadz dalam satu semester ini berapa jumlah pertemuan per pekannya. Saya minta Ustadz. Nah ini panjenengan minta untuk ditagih. Karena itu memang tugasnya koordinator untuk menentukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah form promes, formnya ya atau ini lembar isiannya ini nggih. Lembar isian ini juga koordinator yang menyediakan. Kalau belum panjenengan minta nggih. Panjenengan minta ampun sungkan-sungkan. Kemudian yang selanjutnya yang disiapkan adalah buku jilid ummi. Maka panjenengan butuhkan buku jilid ummi. Kemudian yang keempat adalah peraga jilid ummi. Panjenengan tidak bisa menentukan jilid peraga kalau panjenengan tidak memegang peraga atau melihat peraga. Kecuali panjenengan sudah pro player, sudah hafal nggih tata letak peraga, oh halaman ini materinya ini, oh halaman ini materinya ini monggo. Kemudian yang terakhir adalah mushaf untuk menentukan jumlah ayat ya, menentukan target hafalan surat setiap pertemuan yang sudah kita pasti tentukan tadi. Begitu Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila nanti ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar atau japri via WhatsApp nggih, bagaimana caranya. Oke, nanti setiap jilid insyaallah hampir sama, secara umum caranya hampir sama semua. Begitu, demikian Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.